Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimakumullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak yang saya hormati, pada malam hari ini sebagaimana biasa rutinan setiap malam Jumat manis atau Jumat Legi, selain kita zikir mujahadah, kita juga akan menjalankan rutinitas kita, yaitu pembacaan manaqib Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Namun tidak mengurangi istiqomah kita, walaupun toh sedikit kita akan menyampaikan sesuatu ilmu yang mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, karena pembahasan dalam minggu-minggu yang lalu masih menerangkan tentang ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, naumul alim afdalu min ibadatil jahil. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, naumul alim utawi turune wong alim iku afdalu, iku luweh utama min ibadatil jahil tinimbang saking ibadahe wong bodho. Jadi bapak-bapak kemarin menerangkan tentang keutamaan dan hal-hal yang berkaitan dengan ilmu ataupun keutamaan ilmu, sehingga ilmu itu dimiliki oleh seseorang, akhirnya orang itu menjadi alim. Maka derajatnya orang yang alim, derajatnya orang yang berilmu itu sungguh sangat luar biasa di mata Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam hadis ini diterangkan bahwa tidurnya orang yang alim, orang yang ngerti, itu lebih utama dibanding ngibadahnya orang bodoh. Orang bodoh yang ahli ibadah tapi tidak tahu ilmunya, ya, sholatnya itu rajin sekali, jamaahnya nggak pernah ketinggalan, ya kan, 5 waktunya nggak pernah ditinggalkan, rawatibnya juga tidak pernah ketinggalan, malam di tengah malam juga qiyamul lail, melaksanakan sholat hajat, sholat tahajud, sholat sunnah, sholat tobat, macam-macam sholatnya, ini kan. Tapi bodoh, nggak tahu ilmunya, ya. Maka itu derajatnya di mata Allah itu lebih utama dibanding orang alim yang tidur. Ini tidurnya orang alim ini nggak main-main, Pak. Ya, beda dengan tidurnya bapak-bapak ini kan, capek kerja, yang 1 hari nyampe rumah langsung geletak dah gitu aja. Dah bangun-bangun dah malam nggak tahu, ya kan, mau jam berapa. Tidurnya orang alim tidak seperti itu. Tidurnya orang alim itu diniatin ibadah, mau tidur saja juga mengambil air wudhu dulu, ya, kemudian baca istighfar, baca ayat kursi, baca macam-macam, sehingga diniatin juga untuk tidak berbuat maksiat, karena mereka tahu kalau matanya melek, kalau nggak tidur itu jelalatan saja, mau nengok handphone, mau nengok YouTube, mau nengok video-video orang cantik-cantik, mau dengerin fitnah-fitnah di WhatsApp, ya, apalagi Pokoknya ada-ada aja lah ya, ada-ada aja kemaksiatannya. Makanya
orang alim daripada matanya dibuat untuk maksiat, maka lebih utama tidur. Maka tidurnya orang yang alim itu lebih baik dibanding ibadahnya orang jahil. Ini bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kemuliaan dan anugerahnya ilmu, ya, atau manfaatnya ilmu, atau utamanya ilmu. Sehingga seringkali saya sampaikan bahwa ilmu ini sangat penting. Walaupun kita sudah tua, jangan sampai berhenti untuk mengaji. Jangan sampai berhenti untuk belajar. Jangan sampai berhenti untuk mencari ilmu. Ini ada sesuatu hal yang kelihatannya sepele, ya. Tapi kalau tidak tahu ilmunya, ini akan menjadikan fatal jadinya. Kita ambil contoh. Sering kita mendengar lantunan-lantunan Al-Barzanji, kayak tadi yang dibaca oleh Ustadz Basroni Al-Jawi, ya kan? Kemudian Pak RT Pak Firman, ya. Kemudian juga ada Pak Marjo. Ini berbicara kita yang tidak tahu ilmu, yang tidak tahu ilmunya. Biasanya kita hanya sekedar anut grubyuk, orang ngerti rembuk, ikut-ikutan. Ketika Al-Barzanji itu dibaca, mustadirran faydul barakati ala ma ana lahu wa aula. Nah, ini kalau di Batam itu mayoritas yang tidak ngerti, mohon maaf ya, yang tidak ngerti itu mesti dijawab dengan kalimat Allah. Ya, padahal yang saya baca tadi Al-Quran atau berjanji, Al-Quran atau Al-Barzanji. Yang sayogjanya kalau kita mendengar lantunan Al-Barzanji itu sayogjanya dijawab dengan bacaan sholawat. Ketika kita mendengar kalimat Kanjeng Nabi disebut, itu kita sayogjanya membaca sholawat. Tapi karena tidak tahu ilmunya, maka kita sering menjawab Allah. Kenapa? Karena kita sering kadang ikut-ikutan terbuai dengan syair ataupun tilawahnya ataupun lagunya. Andai kata berjanji dibaca pun, tapi bacanya tidak pakai lantunan lagu atau tidak pakai tilawah, ya nggak ada yang jawab. Mustadirrun faidul barakati ala ma'ana lahu wa aula. Bapak mau jawab apa coba? Enggak ada. Kalau jawab-jawaban malah jadi kelayang. Oh, sudah mahat. Iya kan? Ya, ini kan gara-gara dilantunkan dengan tilawah, Bapak kejebak, akhirnya terpancing telinganya, sehingga menggerakkan lisannya untuk membaca sholawat ataupun membaca Allah. Nah, padahal itu sayogjanya harus dibaca, harus dijawab dengan bacaan sholawat. Ini juga ilmu. Ini tingkat-tingkat, Pak. Ini banyak di Batam masalahnya. Kemudian yang kedua, ketika saya membaca sebuah ayat atau bapak-bapak sering mendengarkan tilawah atau seorang qori, ya, atau qori'ah, ketika mereka membaca dengan lantunan yang cengkoknya dan lenggak-lenggoknya sangat merdu, sebagaimana contoh misalnya, tapi nggak semerdu orang-orang yang ahli qori nih. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Jawabannya apa? Allah. Biasanya seperti itu, Pak, ya. Itu lagi-lagi saya sampaikan karena kejebak oleh sebuah tilawah, hanya not ataupun lagu. Kalau seandainya saya baca tidak memakai lagu, mungkin bapak-bapak juga tidak akan menjawab. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Mesti pada terdiam, ya kan? Ada terdiam. Nah, ini bapak-bapak, ini sebuah ilmu. Ada satu hal tadi yang saya katakan bahwa kelihatannya sepele tapi jadi persoalan besar. Ketika ini sudah menjadi budaya dan kita tidak tahu ilmunya,
Di waktu kita mendengarkan lantunan Al-Quran atau bacaan Al-Quran dengan tilawah yang sangat merdu sekali, maka sering kita mengucapkan atau melafazkan kalimat Allah. Saya akan mencoba kepada bapak-bapak. Misalnya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Jawabannya Allah, karena kita disuruh menyebut nama Allah. Kemudian ara'aitallazi yukadzibu biddin. Jawabannya Allah kan, karena mendengar ayat Al-Quran. Biasanya di mana-mana yang tidak tahu mesti dijawab dengan kalimat Allah. Ara'aitallazi yukadzibu biddin. Allah. Ini sepele tapi jadi masalah besar. Coba kita artikan. Kalau seandainya yang saya baca itu saya artikan begini. Tahukah kalian semua siapa yang mendustakan agama? Bapak-bapak semua jawab Allah. Fatal enggak? Ya. Fatal enggak jadinya, Pak? Loh, ini sepele loh, Pak. Hanya gara-gara ucapan-ucapan yang sering kita ikut-ikutan tapi tidak tahu ilmunya, itu akan merusak daripada akidah kita. Ya. Dan bahkan akan menjerumuskan kita. Paham ya, Pak ya? Ini pentingnya kita ngaji. Ya. Ara'aitallazi yukadzibu biddin. Allah. Begitu diterjemahkan dengan cengkok sesuai dengan Arabnya tadi, tahukah kalian siapa yang mendustakan agama? Bapak-bapak hanya jawab Allah. Kurang ajar sih. Ya kan? Loh ini ilmu, Pak. Sepele lah, ya sepele. Dan masih banyak itu. Nanti ada lagi di terusannya itu fawailul lil musallin. Ya, ini juga nggak ngerti. Ya. Bisa juga dijawab Allah, nggak taunya begitu dijelaskan, diartikan neraka wel itu terhadap orang-orang yang sholat. Terus kita menjawab Allah. Ini loh, Pak. Saya pun juga mohon maaf aja lah. Aneh-anehnya itu ya semenjak di Batam saja. Dulu tuh waktu masih rame-ramenya Muammar ya. Ya diundang di mana-mana di Jawa itu ya nggak sama seperti di Batam. Ya. Di Batam ini orang baca apa aja yang dicengkak-cengkokkan, yang memakai tilawah mesti disebut Allah. Ya nggak salah sih, nggak salah karena zikir Allah. Tapi nggak pas. Zikir-zikir itu sebutan-sebutan ataupun jawaban-jawaban itu ya yang muqtadul hal, yang sesuai dengan tingkahnya. Kalau yang dibaca Al-Barzanji menyebut nama kanjeng Nabi Muhammad, seyuknya dijawab sallallahu alaihi atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ketika Al-Quran itu dibaca, seyuknya itu hati kita bergetar berzikir kepada Allah, tapi nggak usah dipamer-pamerkan terus bareng-bareng ya Allah bareng-bareng. Nggak ngerti yang dibaca ayat itu adalah ayat Al-Maun. Di situ ada kalimat yang punya ara'aitalladzi yukadzibu biddin. Ini Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah pentingnya ilmu. Nah, maka hal yang semacam itu, kebodohan-kebodohan yang ada dalam diri kita itu kadang tidak terasa, ya, kadang tidak kita ketahui. Tapi kita juga sudah tidak tahu, tapi tidak mau tahu. Saking tidak mau tahunya, tidak mau mencari tahu. Itulah gunanya kita ngaji, gunanya kita belajar, gunanya kita mencari ilmu. Sering juga saya sampaikan bahwa oke lah, kita bicara masalah dunia itu mbok tadi satu hari tadi lah, dari pagi jam 7 sampai jam 5 sore sibuk dengan kerja, bicara tentang duit, bicara tentang kerjaan, bicara tentang bisnis. Begitu sudah masuk waktu habis maghrib ya dinolkan lah, gantian kita bicara tentang akhirat. Terutama kita mau bicara tentang ilmu, belajar, nggak usah malu. Mungkin
Ini ada Pak Ustadz Basoni Al-Jawi kebetulan lagi di Batam. Firman juga harus ngalahin datang, aku tak belajar lah. Mumpung orang tua itu ada di sini, apa yang saya tidak bisa. Nanti kalau sudah balik getun. Apa itu getun? Rugi. Iya ya, kemarin waktu di Batam kenapa aku nggak tanya. Ya, kalau lagi di Jawa itu Pak jenengan dibahas-bahas terus. Kalau ada orang Jawa gini-gini, kalau orang tua itu gini. Begitu nyampe sini nggak ada yang tanya-tanya tuh Pak. Itu loh. Dalam hal apa saja. Ini karena apa? Karena kadang kita tidak sadar, ya. Mohon maaf bahasa kasarnya itu kalau bahasa Singapura itu kebembalan yang ada dalam diri kita ini mengkristal dan tidak mau kita kikis. Bagaimana hati kita ini bisa menonjol, hati kita ini bisa keluar sehingga bisa melihat pentingnya dan manfaatnya ilmu. Kalau kita tahu dengan pentingnya dan manfaatnya ilmu dan keistimewaannya ilmu, kemana saja akan kita cari. Maka saking pentingnya ilmu, Kanjeng Nabi Muhammad SAW juga pernah bersabda, utlubul ilma walau kana bisin. Ya, carilah ilmu walaupun toh adanya ilmu itu ada di negara Cina. Sejauh itu Pak kita dituntut karena saking pentingnya. Kalau memang ilmu itu adanya di negara Cina, kalau memang nggak ada di Batam ya cukup belajar di Batam. Kan gitu. Ya. Ambil kesempatan kiai-kiaimu yang di perkampungan-perkampungan atau di perumahan-perumahan itu, manfaatkan waktunya untuk mengajarin kalian. Yang tidak bisa sholat, belajar sholat sama mereka. Yang tidak bisa membaca Al-Quran, belajar baca Al-Quran sama mereka. Yang tidak bisa tajwid, belajar tajwid sama mereka. Jangan kasih kesempatan dia nganggur-nganggur saja. Gitu loh. Ustadz, Kiai, tolonglah ajarin saya tajwid. Tolonglah ajarin saya sholat. Tolonglah ajarin saya fikih. Tolonglah ajarin saya Al-Quran dan seterusnya. Ya. Agar kita betul-betul tidak ada waktu yang kosong untuk tidak belajar. Ya. Ya. Kita harus menyibukkan diri untuk belajar mencari ilmu. Walaupun untuk tua-tua kita tidak boleh bosan. Ya, mungkin hanya itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan ada barokahnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.